Meski sudah kelewat beberapa hari, namun banyak hal soal debat Pilpres kemarin masih banyak yang bisa kita kaji. Dan mengupas 5 sesi debat Pilpres, selalu ada sisi atau faktor yang menarik. Juga dari yang terlihat di debat pertama, bakal makin banyak rakyat yang memperhatikan debat-debat selanjutnya. Yang otomatis banyak dibicarakan siapa lagi kalau bukan Prabowo. Ini dia info terkini Widya. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Mau bagaimanapun, beradu gagasan maupun ide, apalagi mengontrol emosi, dengan capres yang usianya terpaut 20-an tahun, jelas kedodoran. Mau dipoles seperti apa, tetap saja terlihat kepayahan. Baik kemampuannya berargumentasi, mengajukan pertanyaan, hingga kontrol emosinya yang tidak stabil. Mestinya dari debat ini masyarakat bisa menilai, benarkah seorang Prabowo layak menggantikan Jokowi dengan usia lebih muda darinya? Mau bagaimanapun, kebanyakan masyarakat Indonesia belum bisa membedakan mana emosional dan mana yang tegas. Mana yang punya prinsip dengan mana yang hanya galak. Bahasa anak mudanya sekarang, nyolot. Mana yang fokus dengan substansi dan mana yang mengalihkan atau tidak merespon pertanyaan yang tepat. Lagi-lagi yang namanya pendukung, mereka melalaikan itu semua. Beberapa pertanyaan yang diajukan padanya ditanggapi secara emosional, malah terlihat banyak menahan diri. Luar biasanya lagi, Pak Ganjar melempar tanya ke capres nomor urut 2 dengan santai. Dan itu sering membuat Prabowo mati kutu. Selain menjawab, saya setuju. Upaya menjebak atau menuding ketidakmampuan Pak Ganjar soal pupuk dijawab dengan enteng. Bila kelangkaan pupuk itu melanda nasional, bukan hanya Jawa Tengah. Debat Pilpres jelas memberi penilaian, membuat pandangan masyarakat banyak yang berubah. Disadari atau tidak, kapasitas seorang Prabowo yang hanya segitu-segitu saja, tidak ada yang istimewa. Dari dulu, setiap kali debat sering menyatakan saya akan, dan saya akan. Atau bila tidak, dia akan bilang Indonesia mestinya bisa jadi negara besar dan bla 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 bla. Lihat saja, dalam debat Pilpres selanjutnya, hal itu akan diulanginya kembali. Bisa dipastikan, bila Ketua Umum Gerindra tersebut tidak pernah menguraikan dengan sistematis soal bagaimana caranya. Entah itu untuk menjadi negara maju, untuk bisa bersaing dengan negara lain, dan agar masyarakat makin sejahtera dan lain sebagainya. Padahal kan faktor bagaimana mencapai apa yang dicita-citakan itu penting. Berkali-kali Prabowo terlihat berkeringat yang sebabnya bisa beragam. Bisa karena kesulitan menjawab, bisa karena panasnya ruangan, bisa karena menahan emosi atau faktor lainnya. Yang jelas, gagasan debat tanpa meja itu menarik. Sebab seorang capres mesti menguasai isu, menguasai banyak hal, serta bagaimana merespon pertanyaan capres lain. Bagi Pak Ganjar dan Pak Anies, debat Pilpres itu sudah biasa. Mereka sering berpidato kenegaraan, meski mereka baru menghadapinya sekarang ini. Sementara bagi Pak Prabowo, itu sebuah usaha yang mesti dibangun sangat keras, sangat berat, dan menguras energi. Kemampuannya menghafal pasti ya sudah banyak berkurang. Tidak lagi seperti dulu karena faktor usia tentunya ya. Sehingga kita bisa melihat dia tidak pernah pede menjawab atau berkomentar. Prabowo hanya berani bertatap muka secara tegas ke Anies, melipat tangan di depan, mengeluarkan jurus silatnya, menunduk. Nah,
Itu bisa dimaknai dirinya tidak ingin terpengaruh orang yang bertanya pada Prabowo. Salah satu contoh kegagalan Prabowo menangis serangan atau lontaran debat waktu bicara mengenai soal demokrasi. Pertanyaan yang diajukan oleh Pak Anies, mengapa bisa melarikan ke soal jika negara tidak demokratis, capres koalisi perubahan tidak bisa jadi gubernur? Kita semua tahu masalahnya bukan di sana. Dan yang dilontarkan Pak Anies bukan soal demokrasinya, melainkan banyak hak-hak rakyat yang belum terrealisasi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Prabowo harus merespon apa? Bingung dia. Dan yang berkaitan ya posisi Anies yang pernah menjabat gubernur DKI. Apalagi waktu itu salah satu pengusungnya Gerindra. Seolah-olah kata demokrasi lebih berhubungan dengan kepala daerah, dengan pilkada, dengan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Idealnya yang tersaji dalam panggung debat kemarin, kualitas para calon pemimpin dengan ide maupun gagasan yang cerdas. Jika para calon pemimpin saja dalam berdebat masih egois, bagaimana mereka mampu menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya? Coba kita bisa bandingkan bagaimana dari 3 capres yang benar-benar mempresentasikan calon pemimpin ya hanya pasangan Ganjar dan Mahfud. Mereka menyiapkan panggung debat benar-benar layaknya panggung jualan karena arena yang diperhatikan banyak orang, tempat di mana rakyat bisa melihat siapa yang paling baik untuk memimpin negeri ini, untuk dipilih. Kita bisa melihat bagaimana kostum mereka, sepatu hingga gaya masuk tempat debat sangat pede, terlihat optimistis. Langsung menyalami 2 kandidat capres lainnya yang telah duluan tiba. Pak Ganjar dan Pak Mahfud tahu, meski Anies seusia mereka atau Prabowo yang lebih tua, mereka telah sampai duluan. Wajar jika mereka yang datang dan menyalaminya. Hal berbeda dilakukan oleh Prabowo Gibran yang masuk arena urutan kedua usai pasangan Anies dan Muhaimin. Awalnya keduanya berniat duduk, meski tahu pasangan nomor urut 1 sudah tiba. Itu menunjukkan mereka emang enggak menyapa, males untuk menyapa. Untungnya pasangan Amin yang menghampiri mereka. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya